Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura bakal saling membuktikan diri siapa negara ASEAN yang paling bersinar di perhelatan Piala Asia 2027 mendatang. Keempat negara ini sudah mempersiapkan kekuatan untuk lolos dari fase grup. Thailand masih berusaha mencari diaspora grade A setelah gagal menaturalisasi wonderkid Bayern Munchen. Sementara Vietnam tiba-tiba sudah mendapat 3 pemain naturalisasi baru dari Liga Domestik. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini juga menyusun rencana ambisius merebut wonderkid Manchester United. Timnas Indonesia sendiri semakin serius memulai proyek naturalisasi baru di era John Hartman. Meski kekuatan skuad Garuda dinilai sudah sangat mumpuni, Coach Hartman belum puas. 1 bintang Bundesliga dan 2 striker diaspora sedang dipantau pelatih asal Inggris tersebut. Saat 4 negara ASEAN sedang bersiap mentas di Piala Asia 2027, Malaysia cuma bisa bengong sambil menyesal sudah terjebak naturalisasi bodong. Negeri jiran ini gagal mentas di Piala Asia 2027 akibat dihukum FIFA karena memalsukan dokumen. Bagaimanakah persiapan serius wakil ASEAN demi tampil kompetitif di Piala Asia 2027? Thailand gagal dapatkan wonderkid Bayern Munchen. Ambisi Thailand untuk melangkah jauh di gelaran Piala Asia 2027 sedikit terganjal. Ya, tim nasional berjuluk Changsuk ini dipastikan gagal mendapatkan wonderkid Bayern Munchen. Thailand kehilangan talenta besar bernama Maicon Cardozo yang sekarang bermain untuk Bayern Munchen II. Pemain 17 tahun ini adalah hasil didikan sepak bola usia dini di Thailand. Di antaranya Akademi Chainat Hornbill dan Ratchaburi FC. Maicon sebelumnya menghabiskan masa kecilnya di negeri Gajah Putih. Dia mengikuti perjalanan karir sang ayah Douglas Cardozo yang sempat membela banyak klub Thailand. Ayah Maicon juga pernah bermain untuk Santos FC sebelum hijrah ke Liga Thailand. Sayangnya, meski menimba ilmu sepak bola di Akademi Thailand, Maicon gak eligible alias sulit untuk berseragam Changsuk. Alasannya karena Maicon gak punya keturunan Thailand dalam darahnya. Dia juga nggak lahir di negeri Gajah Putih meskipun menghabiskan masa kecil di sana. Satu-satunya cara agar Maicon bisa mendapat paspor Thailand adalah berkarir di Thai League dan menetap hingga 5 tahun berturut-turut. Namun sepertinya skenario tersebut cukup sulit terjadi jika melihat prospek cerah Maicon. Bersama Bayern dia sudah mendapat debut senior dari Vincent Kompany di Bundesliga. Maicon pertama kali diturunkan saat Di Roten menghajar Borussia Mönchengladbach di pekan ke-25. Madiam Pang selaku Ketua Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT kembali gigit jari. Ya, Changsuk kehilangan salah satu talenta besar yang bisa membawa mereka bersaing di Asia. Ambisi Thailand untuk punya bintang diaspora grade A seperti timnas Indonesia batal terlaksana. Setelah harapan menaturalisasi Maicon pupus, FAT gak menyerah untuk mencari diaspora grade A yang berkualitas. Ada 2 nama pemain keturunan Thailand yang sedang dipantau oleh FAT. Kedua bintang diaspora tersebut sekarang bermain di Liga Norwegia. Mereka adalah Adrian Siemskogmar dan Alexander Warnerid, yang sama-sama berusia 20 tahun. Adrian sekarang membela Malmö FF yang sudah mengoleksi 19 pertandingan serta 1 gol di semua kompetisi. Menariknya, Adrian juga tampil di Europa League musim ini bersama Malmö FF. Sementara Warnerid memperkuat Tromsø dengan 12 penampilan yang dibarengi statistik 2 gol dan 1 assist. Baik Adrian dan Warnerid sama-sama tampil reguler di kasta teratas Liga Norwegia. Komposisi kekuatan Changsuk bakal makin gacor jika kedua pemain ini bergabung. Adrian adalah pemain yang versatile karena bisa tampil di banyak posisi. Sementara Warnerid bermain di sektor sayap kiri dan bek sayap kiri. Dia bisa menjadi suksesor Chanatip Songkrasin yang sudah mulai mendapatkan regenerasi. Sayangnya, bek Adrian maupun Warnerid belum tertarik menjadi bagian dari Changsuk. Mereka masih ragu-ragu untuk memenuhi panggilan FAT demi Piala Asia 2027. Kedua pemain ini sepertinya masih berharap bisa memperkuat Swedia di masa depan. Thailand sangat membutuhkan tambahan diaspora grade A baru demi bersaing di grup neraka. Jepang, Qatar, dan Indonesia tentu bukan lawan-lawan yang mudah untuk Changsuk. Namun Anthony Hudson mengaku anak asuhnya nggak akan bermental kecil di Piala Asia 2027 nanti. Dia menekankan Changsuk siap tampil habis-habisan demi asa lolos ke 16 besar. Dalam mempersiapkan tim kami saat ini, kami ingin berlaga di Piala Asia dengan hasil terbaik dan memiliki tujuan yang jelas.
Kami memiliki pemain-pemain yang bagus meskipun ada yang mungkin menganggap kami sebagai tim terkecil, tutur Hudson. Vietnam makin gacor tambah naturalisasi. Vietnam menjadi salah satu tim ASEAN yang paling ambisius jelang Piala Asia 2027. Di perhelatan kali ini, Vietnam bakal melakoni grup yang gak kalah berat dari tim Indonesia. Mereka bakal melawan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan masih menunggu satu tim yang lolos dari laga Lebanon kontra Yaman. Tim nasional berjuluk Pasukan Bintang Emas ini langsung menaturalisasi 3 pemain asing. Giovanni Magno, Patrick Legiang, dan Khoa Ngo resmi mendapat kewarganegaraan Vietnam. Ketiga pemain ini semuanya bermain di V-League 1. Magno memperkuat Ninh Binh FC, sementara Legiang dan Khoa Ngo bermain untuk Công An Ho Chi Minh City FC. Dari ketiga nama tersebut, hanya Magno yang gak punya darah Vietnam sama sekali. Striker 32 tahun tersebut adalah pemain kelahiran Brazil dan mendapat kewarganegaraan Vietnam setelah tinggal 5 tahun berturut-turut. Sementara Legiang dan Khoa Ngo dinaturalisasi karena punya darah Vietnam. Kehadiran 3 bintang diaspora ini adalah bukti kalau Vietnam gak mau ketinggalan dengan skuad Garuda. Ya, setelah hasil drawing Piala Asia 2027, media Vietnam bersyukur karena nggak satu grup dengan timnas Indonesia. Surat kabar dan Viet menyebut kalau grup F adalah grup neraka di Piala Asia 2027. Andai hasil drawing menempatkan Vietnam satu grup dengan Jepang, Irak, dan Indonesia, ini jelas grup neraka bagi skuad asuhan Kim Sang-sik, tulis dan Viet. Media lokal Vietnam ini bahkan secara khusus menyebut timnas Indonesia seharusnya nggak berada di pot 4. Pasalnya, kekuatan skuad Garuda setara dengan pot 3, bahkan pot 2. Di persepak bolaan Asia Tenggara, kebangkitan Indonesia tak bisa dikesampingkan. Melihat skuad sekarang, timnas Indonesia bisa mengejutkan tim manapun di pot 3. Lanjut dan Viet. Ketakutan Vietnam ini bikin federasi mereka nggak mau puas dengan menaturalisasi bintang asing di liga domestik. VFF mulai membidik rencana ambisius mencari diaspora top di Eropa. Salah satunya adalah pemain keturunan Vietnam yang membela tim Akademi Manchester United. Sosok tersebut adalah Jaria Sah yang sekarang bermain untuk Setan Merah U18. Pemain berdarah Vietnam Australia ini beberapa kali dipercaya oleh Darren Fletcher selaku pelatih Manchester United U18. Jaria satu angkatan dengan wonderkid paling potensial milik Manchester United, yakni Joseph Junior Gabriel atau akrab disapa JJ Gabriel. Namun ambisi VFF untuk mendapatkan Jaria harus lebih serius karena bisa ditikung Australia. Gelandang 16 tahun ini sudah dipanggil Australia U17 kualifikasi Piala Asia U17 2026 lalu. Jika Vietnam gak punya daya tawar yang membuat Jaria tertarik, maka talenta binaan Setan Merah ini bisa membelot ke Australia. Singapura jadi wakil ASEAN terlemah di Piala Asia 2027. Nasib Singapura boleh dibilang menjadi yang paling mengkhawatirkan dari rombongan wakil ASEAN di Piala Asia 2027. Pasukan Gavin Lee ini menghadapi persaingan grup yang super ketat. Singapura harus bertarung dengan Australia, Irak, dan Tajikistan di grup D. Ada 2 tim yang lolos ke Piala Dunia 2026 dan 1 tim menyulitkan dari Asia Tengah. Satu-satunya jalan Singapura lolos dari fase grup adalah mengincar jalur peringkat ketiga terbaik. Ada jatah 4 tim yang bisa lolos lewat skenario ini. Jika melihat peta kekuatan wakil ASEAN di Piala Asia 2027, Singapura boleh disebut sebagai tim terlemah. Meski begitu, Coach Gavin selaku pelatih tetap meminta Singapura jangan kalah mental. Meski anak asuhnya bakal satu grup dengan 2 tim Piala Dunia 2026, yakni Australia dan Irak. Bertemu dengan 2 lawan sekelas Piala Dunia tidak seharusnya memengaruhi mentalitas kami atau cara kami menghadapi kompetisi ini. Pada akhirnya kami ingin membuktikan diri layak mengenakan seragam ini, kata juru latih kelahiran Singapura ini. Berbeda dengan Indonesia, Thailand atau Vietnam yang berambisi melaju jauh, Singapura sudah menekankan mental nothing to lose, alias tanpa beban dan ekspektasi tinggi. Bahkan Haris Harun yang menjadi kapten skuad Singa berharap rekan-rekannya tampil lepas dan bisa memberikan yang terbaik untuk publik Singapura. Sebagai sebuah tim, fokus kami adalah tetap bersatu, mempersiapkan diri dengan baik, dan memastikan bahwa kami mewakili lambang klub negara dan para pendukung kami dengan sebaik-baiknya, tutur Haris. Komposisi kekuatan Singapura sendiri dipastikan gak akan banyak berubah. FAS selaku Federasi Sepak Bola Singapura masih kesulitan mencari bintang diaspora yang eligible. Bahkan sampai sekarang Periang yang bermain untuk Cardiff City belum kunjung dinaturalisasi.
Back dengan valuasi transfer senilai 20 miliar rupiah ini, diprediksi nggak bakal tampil di Piala Asia 2027. Sepatu running Lido ini lagi diskon jadi 90 ribuan aja, cek linknya di bawah ini. Timnas Indonesia paling diunggulkan menggendong ASEAN. Timnas Indonesia jelas menjadi tim ASEAN yang paling diantisipasi di Piala Asia 2027. Bahkan negara-negara rival di grup F memandang serius kekuatan skuad Garuda. Julen Lopetegui yang berstatus sebagai pelatih Qatar enggan meremehkan timnas Indonesia. Juru latih asal Spanyol yang pernah menangani Real Madrid ini salut dengan sepak bola Indonesia. Tim nasional Indonesia banyak berkembang, mereka lawan yang sulit dan kami akan bermain di grup yang sangat sulit juga, tegas Lopetegui. Bukan hanya diwaspadai oleh Qatar, kekuatan pasukan merah putih juga dikagumi oleh fans Jepang. Ya, kalian gak salah mendengar kalimat barusan. Pendukung Samurai Biru berbondong-bondong mengapresiasi kekuatan timnas Indonesia. Mereka takjub karena sekarang skuad Garuda diperkuat sejumlah bintang top di Liga Eropa. Bahkan fans Jepang memprediksi Indonesia adalah saingan terberat mereka di grup F. Selain itu, pendukung Samurai Biru juga berharap skuad Garuda bisa menang lawan Qatar. Ternyata mereka punya persamaan dengan supporter tanah air, yakni sama-sama membenci uang kotor Qatar yang sering menyuap AFC. Ambisi PSSI dan Coach Hurtman di Piala Asia 2027 adalah mencapai perempat final. Target ini bakal menjadi upgrade dari prestasi di edisi sebelumnya bersama Sinteyong. Demi mewujudkan ambisi tersebut, pihak federasi dan Coach Hurtman mulai membidik talenta diaspora untuk menyempurnakan komposisi skuad. Rumor yang beredar saat ini, PSSI sedang membidik 2 striker diaspora. Jujur saja, kualitas lini depan timnas Indonesia menurun drastis di ajang FIFA Series 2026 yang lalu. Ramadan Sananta sampai Mauro Zylstra dianggap bukan jawaban untuk mengangkat level skuad Garuda. PSSI sedang menjajakin nama Dean Zandbergen yang tampil di Divisi 2 Liga Belanda. Statistik Dean di level klub membawa harapan untuk kita semua. Musim ini dia sudah mencetak 15 gol bersama VVV Venlo dari 35 pertandingan. PSSI juga memperluas scouting striker keturunan ke Liga Australia. Nama Luke Vickery sekarang ramai disorot sebagai calon ujung tombak baru skuad Garuda. Punggawa MacArthur FC ini berposisi sebagai winger yang bisa bermain di 2 posisi. Sayap kanan adalah peran favorit dari pemain keturunan Medan ini. Namun Vickery juga bisa dijajal sebagai winger kiri karena lihai menusuk ke tengah kotak penalti atau melakukan cut inside. Di kasta teratas Liga Australia, Vickery sudah mempersembahkan 7 gol dan 3 assist. Jika Vickery dinaturalisasi, dia akan menambah kedalaman skuad di posisi winger. Sejauh ini timnas Indonesia masih kekurangan sayap murni yang bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Ditambah Milano Jonathans baru saja mendapat cedera ACL di Eredivisie. Ada kemungkinan pemain Feyenoord ini bakal melewatkan perhelatan Piala Asia 2027. Selain lini depan, skuad Garuda juga masih berpeluang menambah amunisi di lini pertahanan. Nama-nama seperti Jensen Silt, Jadon Oosterwolde, dan Pascal Struijk belum menutup kesempatan membela Merah Putih. Jika salah satu dari ketiga defender ini bergabung, maka komposisi racikan Coach Hurtman bakal makin sempurna. Malaysia cuma bisa nonton akibat naturalisasi bodong. Saat Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Singapura sedang melakukan persiapan serius untuk Piala Asia 2027, nasib berbeda dialami oleh Malaysia. Ya, negeri jiran cuma bisa menjadi penonton saat tetangga-tetangganya bertarung di panggung terbesar Asia. Proses naturalisasi bodong benar-benar menghancurkan skuad Harimau Malaya. Sekarang kompetisi paling bergengsi yang bisa dibanggakan Malaysia cuma FIFA ASEAN Cup 2026 alias Piala AFF 2026. Level negeri jiran memang cuma berkutat di Asia Tenggara saja. Anehnya, FAM selaku Federasi Sepak Bola Malaysia malah nggak jera mengincar pemain keturunan baru. Kali ini FAM mengincar anak mantan pemain timnas Inggris, yakni Carlton Cole. Carlton Cole yang pernah bermain untuk Chelsea dan Aston Villa punya anak bernama Caden Cole. Putranya tersebut sekarang membela Middlesbrough U18. Anehnya wajah Caden sama sekali nggak terlihat punya keturunan Melayu. Ditambah pemain 17 tahun ini pernah dipanggil oleh tim nasional Sierra Leone U18. Namun media lokal Malaysia seperti Makan Bola ngotot mengklaim Caden punya darah Malaysia dari neneknya. Caden Cole yang saat ini bermain untuk tim U18 Middlesbrough memiliki ikatan dengan Malaysia melalui nenek dari pihak ibu yang berasal dari Beranang dan hal ini memungkinkannya untuk membela Harimau Malaya.
tulis Makan Bola dalam artikelnya. Aduh, Malaysia ini memang gak kapok main klaim sana-sini. Padahal silsilah darah Malaysia Kaiden belum dikonfirmasi secara resmi tapi sudah berani menyebut bisa dinaturalisasi. Mungkin FAM gak kapok mendapat sanksi FIFA setelah skandal naturalisasi tipu-tipu yang mengklaim pemain Amerika Latin kemarin. Sepatu impor dari ESA ini cuma 100 ribuan aja, buruan cek link di bawah ini. Di antara Thailand, Vietnam, dan Singapura, siapakah yang paling berpeluang menemani timnas Indonesia melaju jauh di Piala Asia 2027?